Ya, pasti kalian pernah mendengar suara tersebut dan berserta gambarnya ya. Menurut kalian, di manakah kita pernah melihat kejadian tersebut? Ya, kejadian tersebut bisa kita temukan ada di rumah sakit ya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari gelombang. Sebelumnya kita telah membahas mengenai gelombang, jadi saat ini kita akan membahas contoh dari gelombang tersebut atau penyelesaian dari besaran-besaran gelombang tersebut. Oke, kita bahas saat ini adalah contoh dari gelombang transversal. Oke, kita perhatikan ya soalnya di sini. Ya, perhatikan gambar berikut katanya. Ya, di sini ada bukit, ada lembah ya. Ada bukit dan lembah. Kita tahu ya bahwa gelombang itu terdiri satu bukit dan satu lembah pada gelombang transversal. Ya, di A ini adalah ditanya berapa jumlah gelombang pada gambar. Baru tentukan amplitudo gelombang. Dan ke C itu adalah tentukan periode gelombang. Yang D-nya itu kita ditanyakan adalah panjang gelombangnya berapa. Kemudian ada E-nya itu tentukan cepat rambat gelombang. Dan yang terakhir itu adalah tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Jadi dalam satu gambar itu banyak yang ditanya ya. Mulai dari A sampai F yang perlu kita cari begitu. Jadi semuanya ini bisa kita cari melalui gambar tersebut gitu. Ya, kita udah belajar yang namanya besaran-besaran dari gelombang. Oke, jadi kita bahas satu persatu supaya lebih paham bagaimana cara mencari jumlah gelombangnya, amplitudo, periodenya, dan lainnya. Oke, yang pertama adalah berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Oke, seperti yang tadi, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari ini adalah A ke B gitu kan. Dari A ke B ini adalah bukit gitu ya kan. 0,5 gelombang. Dari A ke B itu adalah 0,5 gelombang. Dari B ke C gitu kan 0,5 gelombang juga atau setengah gelombang gitu kan. Kemudian kita bisa lihat ya di sini dari A ke B, B ke C, kemudian C ke D gitu ya. Kita perhatikan dari C ke D itu adalah satu bukit. Kalau satu bukit berarti sama dengan 0,5 gelombang. Jadi dari A ke D itu berapa gelombang gitu kan? Berarti kita jumlahkan 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Oke, di sini ya dari A ke D gitu ya. Berarti N-nya adalah berapa gitu kan? Tinggal kita buat adalah 1,5 gelombang. Karena 0,5 kali 3 berarti 1,5 gelombang. Oke. Oke, kita lanjut tadi kembali ke soal kita ya. Yang B itu adalah tentukan amplitudo gelombang. Oke, amplitudo nih katanya. Masih tahu gak apa amplitudo itu? Ya, amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya gitu kan. Dari A sampai ke D itu simpangan terjauh mana? Itu terletak di titik E gitu ya, yaitu 2 cm atau di titik G. Kalau dia negatifnya yaitu titik F gitu. Berarti amplitudonya adalah yaitu 2 cm, yaitu titik E, G, dan F begitu ya. Kita lihat nih kesembuh Y-nya adalah 2 cm. Oke, yang C. Tentukan katanya periode gelombang. Yuk, diketahui di situ waktunya ya. Ya, waktunya adalah 2,25 detik. Dari A sampai D itu 2,25 detik. Kemudian tadi berapa jumlah gelombangnya? Jumlah gelombangnya itu kan tadi udah kita cari nih gitu kan. Berapa besar dari jumlah gelombangnya itu? Ya, yaitu jumlah gelombangnya itu adalah 1,5 gelombang gitu ya. 1,5 gelombang dari A sampai D itu 1,5 gelombang. Berarti berapa periodenya? Ya, kita harus ingat nih apa rumus periode. T sama dengan T per N. T kapital ya. T-nya ini adalah waktu, N-nya ini adalah banyaknya gelombang begitu ya. Jadi tinggal kita buat T-nya tadi 2,25, kemudian N-nya tadi kan banyak gelombang 1,5. Yuk, 2,25 dibagi 1,5 gitu ya. Hasilnya itu adalah 1,5 sekon. Oke, berarti periodenya adalah 1,5 sekon. Jadi masih ingat gak apa periode?
Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu gelombang penuh gitu ya. Kita bisa lihat di sini dari A ke dia ini dari titik A, dianya menuju titik B, menuju titik C, dan menuju titik D. Dari A ke C ini adalah satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Jadi ditempuh dengan 1,5 sekon periodenya gitu dianya. Jadi T sama dengan T bagi N, hasilnya itu kita bisa lihat dapatnya adalah 1,5 sekon. Oke, kita ke soal berikutnya, yaitu tentukan panjang gelombang. Panjang gelombang biasanya ini disebut dengan lambda ya. Masih ingat kan bagaimana simbol dari panjang gelombang lambda? Oke, di sini kita bisa lihat bahwa jarak yang ditempuh dari A sampai D adalah 30 cm. S-nya itu adalah 30 cm jaraknya ya. Oke, karena kan satuan sistem internasional jarak adalah meter, kita ubah ke meter jadi 0,3 meter. Centimeter ke meter bagi 100, 30 bagi 100 hasilnya 0,3 meter. N-nya tadi adalah 1,5 sekon ya. Kita udah sepakat ya tadi 1,5 sekon. Oke. Apa nih ditanya? Panjang gelombang yang ditanya. Rumus panjang gelombang lambda sama dengan S per N, atau jarak dibagi banyaknya gelombang. Berapa jarak yang ditempuh tadi ya? 0,3 meter ini ya. Kemudian banyak gelombang 1,5. Yuk 0,3 dibagi 1,5 gitu ya. Ada koma di atas dan bawah juga, berarti kita tinggal bagikan, hasilnya adalah 0,2 meter. Ini adalah 0,2 meter. Oke, setelah panjang kita ke cepat rambat gelombang. Oke, cepat rambat gelombang ini apa ya rumusnya? Itu lambda dibagi periode atau lambda dikali frekuensi. Atau bisa juga kita buat kecepatan itu adalah pi sama dengan S per T. S itu jaraknya atau jarak gelombangnya, dan T-nya itu adalah waktu. T-nya tadi adalah 2,25 sekon begitu ya. Kita bisa lihat di gambar itu udah tertera 2,25 sekon begitu kan di titik D. Kemudian apalagi diketahuinya jaraknya gitu kan. Jaraknya tadi berapa? 30 cm. Jadi ini kita ubah lagi ke meter gitu kan. Seperti yang tadi adalah 0,3 meter. Oke, kecepatan tadi kan Miss bilang lambda dibagi T atau periode, lambda dikali frekuensi, atau bisa juga S per T, jarak yang ditempuh gelombang tersebut dibagi waktu. Jaraknya 0,3 nih. Baru dibagi T-nya. T-nya tadi adalah 2,25 sekon gitu ya. Jadi sama-sama kita lihat ya, 0,3 2,25 kita kalikan nih. Kalikan berapa nih? Dua-duanya kalikan 100 jadi 30 per 225, hilang nih komanya gitu ya kan. Jadi menghilangkan komanya kita kalikan 100, 0,3 kali 100 30 gitu kan. Kemudian 2,25 kali 100 gitu ya. Jadi hasilnya itu 225. Oke. Jadi hasilnya itu 30 dibagi 225. Yuk kita bagi dengan berapa ya? Bagi 15 bisa ya. Ya, 30 bagi 15 2, dan 225 bagi 15 adalah 15. Berarti 2 dibagi 15 meter per sekon gitu ya, atau 2 per 15 meter per sekon. Kita lihat lagi nih soalnya yang terakhir ya. Tentukan jumlah gelombang selama 2 menit gitu ya. Waktunya nih beda nih. Yang ditanyanya 2 menit. Berapa nih jumlah gelombangnya kalau 2 menit? Oke, di sini tadi waktunya 2,25 detik gitu ya. Ini ada berapa gelombangnya? Ada 1,5 gelombang begitu. Kalau 2 menit berapa gelombangnya? Begitu kira-kira pertanyaannya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat waktunya tadi di sini ada 2,25
N-nya tadi dulu ya. N yang pertama coba kita buat, N pertama kali adalah 1,5 banyaknya. Kemudian T pertamanya adalah 2,25. Ini sesuai pada gambar ya. Kemudian yang ditanyanya itu kan gelombang selama 2 menit nih. Ketika 2 menit berapa gitu. Berarti T2-nya 2 menit gitu kan. Harus kita ubah nih ke detik. Karena kan di gambar detik nih gitu kan. Berarti 2 kali 60. Jadi 120 detik. Oke. Jadi berapa nih N2-nya? Yang ditanyakan banyak gelombang pada 2 menit nih, berarti banyak gelombang kedua gitu. Berarti kita buat perbandingan N1 per T1 sama dengan N2 per T2. Oke, di sini kita tinggal buat N1 1,5, satunya adalah 2,25 gitu ya, sama dengan N2 gitu kan, karena N2 yang mau kita tanya nih. N2 per T2, T2 nya adalah 120 detik. Yuk, ketika kita lihat nih, ini namanya perbandingan ya. Berarti untuk menyelesaikan perbandingan ini seperti apa gitu, tinggal kali silang. Berarti 120 dikali 1,5, kemudian 2,25 dikali N2 gitu kan. Karena yang mau ditanya itu N2, berarti 2,25 nya itu kita pindahkan dianya. Jadi kali dipindahkan ke pindah ruas jadi bagi ya dianya. Berarti tinggal 1,5 kali bagi 2,25 kan bisa nih gitu kan. Berapa hasilnya adalah 1,5 bagi 1,5 1 gitu ya. Sedangkan 2,25 kali bagi 1,5 hasilnya adalah 1,5. Oke, berarti di sini tinggal 120 dibagi 1,5 gitu kan, sama dengan N2. 120 dibagi 1,5 itu adalah 80. Berarti pada 2 menit jumlah gelombangnya adalah 80 gelombang. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan tulis kembali contoh soal berikut di buku catatanmu ya. See you.